Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Bukhari, Katudit Pengembangan Akademik pada Direktorat PTKI, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Subdit Pengembangan Akademik pada Direktorat PTKI Dirjen Pendis Kemenak RI memiliki 4 tugas dan fungsi yang diurus. Pertama adalah pembinaan prodi, pengembangan mutu akademik, evaluasi akademik, dan integrasi ilmu. Saya Imam Bukhari akan mempresentasikan bagaimana pengembangan SDM untuk meningkatkan kinerja pada Subdit Pengembangan Akademik Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Program ini terkait dengan pencapaian Asta-Cita Presiden Republik Indonesia yang nomor 4, yaitu memperkuat pengembangan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nah, program ini dengan menggunakan SDM ini maka secara tidak langsung atau tidak langsung akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini berangkat dari permasalahan di subdit ini, yaitu bagaimana begitu lambatnya layanan perizinan prodi. Ini diduga adanya kapasitas personil yang ada di subdit ini terkait dengan kualitasnya maupun kuantitas jumlah yang tidak cukup, serta bagaimana beberapa jejaring kerja yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Nah, berangkat dari permasalahan itu, kemudian kami mencoba untuk menganalisis apa kekuatan kita, kemudian kelemahan, peluang, dan tantangannya. Untuk kekuatannya akan kita pakai untuk bagaimana menanggulangi kelemahan yang ada, dan peluangnya untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi. Nah, berangkat dari situ, kemudian kami memetakan stakeholders yang ada baik di dalam internal subdit maupun di luar subdit pengembangan akademik. Nah, kita petakan berdasarkan sejauh mana perhatian dan minat stakeholder itu serta pengaruhnya. Untuk di kuadran 1 ada yang memiliki perhatian minat yang kuat dan punya pengaruh yang sangat kuat, adalah ada direktur PTKI, kemudian setiap individu yang ada di dalam organisasi subdit ini, kemudian Pusbangkom dan OKH serta Biro Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian di nomor 2, yaitu yang mempunyai pengaruh yang cukup tinggi namun perhatiannya tidak begitu tinggi, adalah semua kasubdit yang ada di lingkungan Direktorat PTKI Dirjen Pendis. Dan kemudian ada di kuadran 4 yang memiliki perhatian yang cukup tinggi namun pengaruhnya tidak begitu kuat, yaitu PTKI dan PTKIS, PTKN dan PTKS yang terdiri dari para rektor serta lembaga penjaminan mutu, ditambah dengan 15 kopertis yang ada di Indonesia. Samping itu ada juga di kuadran 3 yang memiliki perhatian yang rendah, juga pengaruh yang cukup rendah. Mereka adalah para asosiasi mata kuliah, konsorsium prodi, ban PT, atau lembaga administrasi mandiri, serta dunia usaha dunia istri, dan ormas kependidikan yang memiliki lembaga pendidikan. Nah, berdasarkan pemetaan tersebut, kemudian untuk melakukan perubahan-perubahan itu kita coba petakan apa yang akan kita lakukan pada masing-masing kuadran tadi itu. Untuk para direktur, tentu ini fungsinya adalah sebagai pemegang kebijakan yang sangat berpengaruh, maka akan dilibatkan secara intens dalam program ini karena kita membutuhkan dukungan dan kebijakan dari beliau. Kemudian beliau ini juga kita jadikan sebagai mentor program perubahan ini. Di samping itu, yang punya pengaruh cukup kuat adalah para personil yang ada di subdit itu sendiri. Merekalah subjek dan pelaksana dari program ini. Ini harus kita libatkan secara intens dalam program ini sehingga dia merasa memiliki program ini, dan komunikasi secara harmoni harus dijaga terus menerus. Kemudian berikutnya adalah Pusbangkom. Beliau ini adalah mitra yang akan melatih para personil yang ada di subdit. Mereka kita butuhkan, karena itu kita jalin komunikasi secara intens, kita sampaikan apa permasalahan kita, kemudian
mereka dari Puspangkom akan memberikan pelatihan keterampilan maupun pengetahuan tertentu yang dibutuhkan di Subdit. Selanjutnya, Biro Hukum dan OKH ini mereka adalah berfungsi untuk mempertimbangkan kebijakan regulatif. Kita tahu bahwa tugas dan tanggung jawab Subdit ini adalah menyiapkan regulasi. Karena itu perlu mendapatkan persetujuan dari Biro Hukum dan Pendis ini. Nah, berikutnya adalah para kasubdit yang ada di internal PT KAI. Mereka adalah sebagai mitra kesatuan dari Direktorat PT KAI. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita bangun terus komunikasi secara strategis karena dukungan mereka sangat dibutuhkan untuk jalannya program ini. Berikutnya adalah para rektor dan para pengurus LPM, Lembaga Pendidikan Mutu pada PT KAI. Inilah yang menjadi sasaran program ini. Mereka lah yang akan merasakan program yang akan dicanangkan oleh Subdit Pengembangan Akademik ini. Karena itu mereka harus dibangun terus komunikasinya secara implementatif. Kemudian mereka diminta untuk saran umpan baliknya apa dan bagaimana program ini dijalankan di lapangan. Di samping itu, Kopertais ini, para ketua Kopertais ini merupakan orang-orang yang sangat terkait dengan program ini sebagai sasaran program. Mereka juga harus kita bangun komunikasi secara strategis karena di bawah mereka lah para perguruan tinggi swasta itu berkoordinasi karena mereka lah menjadi penghubung antara Direktorat PT KAI dengan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Kemudian di samping itu, ketua dan konsorsium program studi ini juga menjadi sasaran program ini. Mereka yang akan menjalankan dan merasakan program ini. Berikutnya adalah Badan Aksi Nasional, perguruan tinggi serta lembaga administrasi mandiri. Mereka ini adalah mitra strategis karena mereka lah yang memberikan akreditasi yang kita membutuhkan informasi-informasi input dari mereka untuk perbaikan program-program pada Subdit Pengembangan Akademik ini. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul membawa perubahan yang cukup baik untuk menuju kepada layanan yang semakin bermutu dan memuaskan kepada semua pihak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.